Ukhti Arin minin. Dari mana ya? Sorry. Afwan Ustadz, putus-putus suaranya. Oh, sorry. Ukhti Arin dari mana? Saya dari Jawa Tengah, Ustadz. Oh, Jawa Tengah. Iya. Udah jelas. Ini suara saya udah jelas nih, teman-teman. Ini kita panggil teman-teman aja ya, karena kita kan seumuran nih. Atau mungkin lebih muda dari Ana nih. Atau mungkin Ana yang lebih muda. Nah, Ukhti Arin. Ukhti Arin, boleh tahu dong, ini motivasinya ikut kenapa? Itu Ustadz, pengen bisa bahasa Arab ya, yang dimulai dari nahwu syorofnya, terus pengen bisa iqlal, terkait gitulah. Amin. Sebelumnya Ukhti Arin ini pernah belajar nahwu syoraf sebelumnya? Pernah, tapi cuman sedikit Ustadz, belum sampai. Alhamdulillah, enggak apa-apa. Seenggaknya kan sudah pernah itu, kita bisa lah singgung dikit-dikit, nanti dicolek-colek. Ya, nanti bakal ingat sedikit ya, walaupun nggak banyak apa-apa. Kemudian, Ukhti Arin belajarnya di mana? Ukhti Arin. Siapa? Iya, Arin. Ukhti Arin belajarnya di mana waktu itu? Dulu itu di pondok waktu masih madrasah sanawiyah sama madrasah aliyah, Ustadz. Alhamdulillah. Madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah. Oh, berarti 6 tahun dong di pondok tuh. Tapi banyak nggak bisa, Ustadz. Enggak apa-apa. Memang kadang itu kita belajar nggak langsung Allah kasih futuhnya, Allah kasih buka itu hati kita dan otak kita di situ. Nanti satu ketika di perjalanan, insya Allah kita dipermudah sama Allah. Kalau kita punya himmah di ta'allum, terus Arabiyah, nahwu. Baik, Ustaz. Nah, ini Ukhti Arin sekarang kuliah atau gimana nih? Iya, Ustaz, kuliah. Oh, alhamdulillah, Masya Allah. Ayul Kisem, ini jurusannya apa? Tafsir. Oh, alhamdulillah. Baik, Ukhti Arin. Kemudian dilanjut sama ini, Muhammad Abdul Aziz Al-Muttaqi. Ayo on cam yuk. Kalau bisa semuanya on cam ya. Biar ketahuan yang ngantuk ketahuan. Biar enggak malas-malasan. Belajar itu harus tegas, harus semangat gitu ya. Ahi Muhammad Abdul Aziz Al-Muttaqi. Hadir Ustaz. Yalla. Sahil kamera. Ini on cam. Afwan Ustaz, baru pulang dari asrama. Minin. Darasta fil ma'had. Apa? Darasta fil ma'had? Am kif? Belajar di pondok atau gimana ini? Nah, Ustaz. Kuliah, Ustaz. Alhamdulillah. Ayo lagi sem. Ta'allam fil jami'ah. Manajemen jurusan bisnis. apa? Manajemen? Bisnis syariah. Masya Allah. Manajemen bisnis syariah. Luar biasa. Ini kemudian motivasinya belajar nahwu sorof. Nahwunya ini apa? Kenapa fawaidnya ini? Masya Allah. Ini sedikit cerita ya Ustaz. Mungkin biar nanti minta bimbingan dan juga arahan dari Ustaz. Jadi ada target. Sebenarnya dulu juga sempat belajar sedikit-sedikit Ustaz terkait untuk dunia ini. Namun karena fokusnya di sini sudah nggak ke arah kitab, lebih pada kan umum ya Ustaz ya di kuliahan. Jadi materi-materi yang sebelumnya sudah nggak tahu jalan-jalan kemana nih Ustaz. Materi-materinya udah jalan-jalan kemana. Akhirnya sebelumnya juga sempat mencari guru juga,
di daerah sini. Kalau saya kan sebelumnya asal Jawa Tengah juga Ustaz. Nah, Jawa Tengah, Banjarnegara. Namun kuliah sekarang di Tangerang atau Tangerang Selatan. Nah, jadi di lingkup sini apa namanya mencari masih belum apa namanya bahasanya linknya belum banyak sehingga kemarin sempat tanya sama temen apa itu coba ini ada belajar online Nahwu Shorof dari IG kasih linknya kemudian ya biasa pitching setelah itu apa namanya motivasinya adalah agar lebih mudah memahami ilmu-ilmu agama Islam Masya Allah. khususnya di kitab-kitab para pendahulu ya saja kitab-kitab kuning ataupun tadi memahami tentang nantinya Al-Quran, isi Al-Quran. Jadi pengen sekali punya dasar ataupun punya paham terkait nahwu shorof ini gitu Ustaz. Amin. Oke, Ustaz. Semoga dipermudah. Nah, idzan laqad ta'allamta fil ma'had, pernah belajar di pesantren? Nah, Ustaz. Mundu mata sejak kapan? Aliyah, insya Allah. Madrasah aliyah. Ustaz, saja sampai ini. putus Ustaz. Oh, sampai lulus gimana? Udah nggak putus? Nah. Oh, berarti dari madrasah aliyah kelas 1 sampai lulus ya. Alhamdulillah. Kemudian ini di sini ada tadi siapa? Namanya panggilnya siapa? Ahi Abdul. Suaranya off ini. Akhi Aziz aja Ustaz, Aziz. Biasa dipanggil di sini Aziz. Aziz, Ukhti Akhi Aziz. Ini teman-teman yang lain juga diingat-ingat nih teman-temannya ya. Jadi kita sambil perkenalan bareng. Kemudian Akhi Rifki Woli, monggo, tafadhol. Ya, Ustaz. Jadi tafadhol. Ya Pak, Arif Nafsak. Perkenalkan dirinya dulu. Asal dari Pekalongan, Alhamdulillah. Jawa Tengah. Kesibukan mengajar. Oh, Masya Allah. Kita di sini ini ihtimam ya, maklumat muhimmah. Li'annal huna jalastu huna ta'allum laisa ta'lim ya. Ini jadi saya di sini tuh belajar bukan mengajar. Kita belajar bareng di sini. Nah, untuk saya panggil siapa ini panggil Betul, kalau boleh tahu umurnya berapa? Umur 30. Alhamdulillah. Kalau gitu saya panggil Bapak mawon nggih. Ya, terserah Ustaz. Nggih. Oke, Bapak, nama panggilannya siapa Pak tadi Pak? Nama lengkapnya Pak? Nama lengkap Muhammad Rifki. Nggih. Kaifa unadik? Panggilannya? Rifki. Alhamdulillah Bapak Rifki. Ngajar apa Pak? Ngajar PAI di SMP di Kabupaten Batang. Alhamdulillah. Kemudian kalau boleh tahu ini apa nih motivasi belajar qawaid atau nahwu? Ya, ingin menambah ilmu, terus ya memperdalam ilmu agama, karena harus bisa bahasa Arab. Mungkin itu, Ustaz. Alhamdulillah, amin. Amin. Insyaallah mudah, insyaallah ya Allah. Jadi ada makalah mengatakan bahwasannya laisa li ta'allumi sinni yakif indah. Jadi enggak ada batasan umur dalam mencari ilmu. Jadi
utlubul ilma minal mahdi ilallah, dicarikan ilmu dari dilahirkan sampai di liang lahat atau sampai mati. Jadi emang tidak ada batasan ilmu. Umur berapapun tuh kalau mencari ilmu itu masih cocok, masih pas. Tapi kalau nikah, umur berapapun nanti kalau makin tua kurang pas gitu. Kemudian Pak Arif gitu. Pak siapa tadi? Pak Rifki. Ya. Nggih, Pak Rifki sudah berkeluarga, Pak Rifki? Belum. Oh, semoga dipercepat. Ya, amin Semoga Ustaz. diberikan jodoh yang terbaik, keluarga yang terbaik, mertua yang terbaik, Amin, ipar yang amin. terbaik, semuanya lah yang terbaik. Ya, Kemudian, amin. sebelumnya Pak Rifki ini sudah pernah belajar tentang qawaid? Sudah. Alhamdulillah. Di mana, Pak? Dulu di madrasah, terus di dinia juga, di kampus, kemudian ya di rumah ngaji. Cuman karena tidak intensif ya merasa ada yang kurang gitu. Alhamdulillah. Luar biasa. Kemudian Ahi Muhammad Zulfi Azfan. Moga semuanya harus on cam ini. Waktu Arif mana ini? Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Allah, Arif nafsa kawalan. Kenalin dulu. Baik. On cam. Sazil kamera. Ini saya izin nggak pakai peci, baru pulang soalnya. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Zulfi Aswan. Saya dari Jawa Timur aslinya. Cuman sekarang lagi merantau di Jaksel, Jakarta Selatan. Dan Oh, anak kesibukan Jaksel. saya ngajar juga, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngajar apa aku boleh tahu? Ngajar tahfidz sama jurumiyah juga sih sebenarnya. Masya Allah. Fil ma'had am kaif ya Ustaz? Ya, Fil ini madrasah. saya panggil siapa? Bapak juga kalau boleh tahu. Nggak usah. Biasa aja. Biasa aja, Ustaz. Umur berapa kalau boleh tahu enggak? Maksudnya biar nanti anak bisa menyesuaikan. Saya baru 25. Alhamdulillah. Di madrasah, Mas ini madrasah maksudnya madrasah pondok atau di sanawiyah biasa, SMP. Oh, SMP cuman madrasah pakai sanawiyah. kurikulumnya memang pakai kurikulum pesantren. Cuman dia bukan pesantren, sekolah biasa, formal. SMPI gitu. SMP Islam. Alhamdulillah. Pernah belajar? Nggih, kenapa? Di daerah Tangerang Selatan. Yes, Sebelumnya pernah belajar tentang qawaid? Pernah. Tahu nahwu? Nggih, pernah. Nggih, di mana? Di Mojokerto dulu, di pesantren. Oh, pesantren apa? Mojokerto? Pesantren LKC. Oh. Pesantren hadis. Oh, nah, belum tahu. Ya. Kemudian ini C, ini siapa ya? Ahi CI. Ini ada 4 orang. Apa total semuanya 4 orang? Ada 5 orang ini harusnya. Ahi JI. Assalamualaikum, Ahi JI. Ahi JI. Kalau sesuai daftarnya ada
Abdul Aziz, Arim Zulfaida, Muhammad Rifki, kemudian Vivi Irdayanti. Oh, mungkin Vivi Irdayanti kali ya. Ini Zulfi Azfar ini. Zulfi Azfar ini yang mana? Oh, yang barusan kenalan ya? Iya, Oke. Kalau boleh tahu dengan panggilan siapa? Asfan. Asfan. Baik. Oh, berarti ini ada Ukti Vivi Irda yang belum masuk ya? Ya udahlah, nggak apa-apa. Mungkin ini siapa ya? Oke, alhamdulillah sudah perkenalan semua. Walhan Daudi dan sekarang giliran Ana. Alhamdulillah alamin. Ismi kami Muhammad Abdul Qadir Jailani Ali, Nidai Abdul Qadir. Ana min Pasuruan, Muhafadhah Laisal Madinah, Nahiyah Keraton, Summa Qaryah Mulyorejo. Nah, saya nama panjangnya Muhammad Abdul Qadir Jailani Ali. Itu bukan nama panjang menurut Ana, itu nama pendek karena nama panjangnya nanti bin lebih panjang lagi. Kemudian saya orang Pasuruan, kecamatannya Keraton, desanya Mulyorejo. Nah, sekarang haladaikum as'ilah. Ya Allah is'al nih, ada yang pertanyaan? Haladaikum as'ilah. Ada yang mau tanya nih? Afwan Ustaz, izin mau tanya. Dulu Ya Allah. pesantren mana Ustaz? Ana. Nah, Oh, alhamdulillah. Kalau darasu fil ma'hadi, wabil haqiqah laysal ma'hadi lakin ma'had usrati. Lakin qala baba dzalik laysal ma'had usrah. Ma'had Rasulullah, ma'had umat Rasulullah. Jadi di rumah tuh kebetulan di rumah sendiri ada pondok. Di belajarnya memang di rumah ya. Didikan orang tua gitu. Tapi itu mahadnya bukan mahad orang keluarga, kata Bapak itu mahad umat Rasulullah SAW. Ini cuma manage atau mengatur. Kemudian untuk kuliahnya saya di Universitas Islam Malang dan jurusannya sangat berbeda dengan yang saya lakukan sekarang karena saya ambil jurusan Tabib Al-Haya yakni Medical Biology. Nah, al-insan bitafkir wallahu bitakdir. Jadi kita cuma bisa merencanakan, Allah yang menentukan. Ya, tugas manusia cuma bisa melakukan apa yang terbaik gitu ya. Jadi hasil biar Allah yang nentuin. Ujung-ujungnya dari kuliah yang apa tadi medical biology, ternyata ya ngajar juga, malah ngajarnya ngajar bahasa Arab sama ngajar nahwu sorof ini. Oke. Assalamualaikum asilah. Ustaz, Afwan, ini lagi Ustaz. Mungkin apa namanya, biar lebih semangat sebelum belajar, motivasi ataupun kiat-kiat Ustaz waktu belajar Ustaz. Oh, tobaan fi hajali soal maratan ukhra. Jadi itu pasti tidak perlu ditanya lagi. Ba'din sa'utikum sajilat kai hamasah lidirasah. Nanti saya akan berikan motivasi buat teman-teman ini. Saya manggilnya teman-teman aja, nggih, ngapunten buat Bapak Rifki saya panggil teman juga. Jadi kita sebaya aja. Tapi tetap saya manggil Bapak kok. Maksud kami biar kita lebih care gitu ya, lebih sekelas gitu maksudnya. Nah, jadi nanti pasti akan saya berikan itu mengapa atas apa sih fungsinya belajar ini dan lain-lain. Sebelum itu ya Allah, haladaikum asilha walad. Qabla nahtu ila dirasah. Sebelum kita masuk ke pelajarannya. Ada itu enggak Ustaz? Semacam apa? Silabusnya, misalkan pertemuan ini nanti bahas apa gitu. Atau apa biar apa barangkali bisa jadi pegangan kita sebelum mulai. Mungkin itu. Oh, baik. Jadi seperti ini. Tadi emang mohon maaf guys, saya belum sempat ngirim karena adalah juga hari pertama masih perkenalan.
Tadi itu rencana Ana mau ngirim beberapa foto materi, tapi tadi masih di madrasah dan pagi masih ada di urusan sama sekolah madrasah aliyah. Jadi pagi ada urusan sama madrasah aliyah, sore ini tadi masih di kantor. Sama biasanya emang sore ini saya ngajar di madrasah diniyah seperti itu. Nah, makanya rada ini enggak keingetan. Jadi lepas dari itu, insya Allah nanti Bapak tanyakan lah modulnya. Sejauh ini yang saya dapat modul. Jadi untuk silabusnya, dan mohon maaf ya sebelumnya saya jadi beritahu ya. Jadi saya kuliah tuh bukan kuliah pendidikan. Jadi saya tuh kadang masih belum paham apa itu modul, apa itu silabus. Ya udah, yang penting ini skema pembelajarannya cuman gitu-gitu doang kan itu biasanya. Karena memang sebelumnya basicnya memang pengalaman saya alhamdulillah ngajar di Pare kampung Inggris untuk yang bahasa Arabnya. Ini sebelumnya ada yang pernah ke kampung Inggris? Pare? Belum. Bahasa Arabnya tak kalah ya, Ustaz. Hah? Oke. Pakainya tak kalah. Sautut ghairu wadih. Ini suara antum nggak jelas. Suara antum ya Akhi Abdul Aziz kurang jelas. Nah, oke, intinya gini, di Pare memang ada, karena Pare itu subhanallah ya, memang setiap situasi, setiap keadaan, setiap desa itu pasti punya kelebihan masing-masing. Nah, di Pare kebetulan di sana kampung bahasa, bukan hanya bahasa Inggris, bahasa Arab juga ada, Jepang ada, Cina, Afghanistan, Turki, semuanya ada. Dan bukan hanya bahasanya doang, namanya juga belajar bahasa, pasti kita juga belajar tata bahasanya atau grammar. Kalau dalam bahasa Inggrisnya qawaid, itu grammar dalam bahasanya gitu, grammarnya lah kalau bahasa Inggrisnya gitu, bahasa Arabnya qawaid. Oh, jadi belum ada yang ini. Halo, ya udah, belum ada yang ke Pare. Insya Allah semoga bisa diberi kesempatan belajar di sana. Amin ya rabbal alamin. Jadi memang sebetulnya program ini modulnya ada di Pare. Memang program lain offline. Oke, sekarang saya tunjukin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jangan. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Hayya bina naftah ta'alum. Sholawat ila wiyardi. Al-Fatihah. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi zidni warzuqni fahma rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Nah, di situ di layar ini layarnya teman-teman sudah pada masuk semua enggak ini? Ada gambar yang keluar enggak? Sudah. Nah, di situ tertulis bahwasanya tips belajar ilmu nahwu. Nah, Baik Ahmad Zaini belajar nahwu sorof. Jadi Ahmad Zaini ini beliau adalah mudir dari program ini, mudir hadal barnamij. Nah, yang pertama adalah pasti karena innamal a'malu binniyat.
segala sesuatu perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Nah, di sini ada hadis dari Amirul Mukminin Abu Hafsah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, segala amal itu tergantung niatnya. Dan setiap orang yang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya pula kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya karena kesenangan dunia atau seorang wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya itu kepada apa yang dia tuju. Makanya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Makanya alhamdulillah tadi saya tanya beberapa teman-teman kita memang niatnya belajar nahwu. Kebanyakan secara global pengen mendalami ilmu agama biar mempermudah membaca kitab kuning, wahaluma jarro ya. Subhanallah, itu udah niat yang luar biasa. Yang pasti niat kita harus kita berpikir, jangan sampai itu kita sesuai dengan apa yang kita niatkan. Intinya niatnya yang pertama tadi udah benar, kemudian meneruskan perjuangan Rasulullah, terus mensyiarkan agamanya Allah, kemudian mencari ilmu menghilangkan kebodohan, karena kita mencari ilmu menghilangkan kebodohan ini juga jihad. Kemudian ilmu nahwu itu mudah. Nah, tips yang kedua adalah meyakini bahwa ilmu nahwu sangat mudah. Perlu diketahui, jangan punya mindset bahwasanya ilmu nahwu itu dan itu kita tekankan dulu bahwasanya ilmu nahwu itu mudah, bisa, aku mampu, aku mudah, aku bisa. Jadi kita harus punya afirmasi positif buat diri kita biar tidak kalah dengan apa yang di mindset kita. Karena di dalam Al-Quran itu Allah jelaskan ana inda dzanni abdi bi gitu ya. Aku itu tergantung prasangka hambaku. Jadi kalau antum berprasangka bahwasanya aku soroh iki segala macam, walaupun udah mikirnya gitu, wah nanti kejadiannya juga seperti itu. Makanya kita harus punya pikiran yang baik biar kejadiannya baik juga. Kemudian, nah ini walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min mudzakir. Nah, di sini dan sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an untuk diucapkan. Maka adakah yang belajar Allah? Bahwasanya Allah itu memberikan mukjizat Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad tuh ini. Telah kami telah memudahkan Al-Qur'an untuk diucapkan. Mungkin Al-Quran udah ada harokatnya, Ustaz. Gimana dengan yang tidak ada harokatnya? Ya, betul. Nah, kenapa Al-Quran ada harokatnya dan sedangkan kitab-kitab kuning nggak ada harokatnya? Ada yang bisa jawab nih? Waalaikum. Halo, ini masuk gak ini? Waalaikum. Nanti kalau suara anak putus-putus bilang loh, nggih. Akhir nih. Jadi memang itu tidak semuanya orang itu semua belajar di pesantren itu untuk mudah dikasih harokat. Jadi walaupun tanpa orang belajar di pesantren pun sudah bisa Al-Quran. Gitu. Kan? Nanti pedomannya itu adalah Al-Quran. Pedoman kebanyakan contoh-contoh itu biasanya diambil dari Al-Quran di kitab-kitab jurumiyah. Karena memang bahasa dan memang kalimatnya udah tidak bisa diganggu gugat. Kemudian cinta. Nah, al-hubbu la yasku. Yang ketiga adalah cinta. Nah, al-hubbul ayasku ini menunjukkan bahwa orang kalau sudah cinta itu tidak akan mengeluh. Tapi kalau cintanya masih mengeluh berarti bukan tulus cintanya. Maksudnya bukan 100%, bukan cinta sejati gitu. Intinya bukan 100% lah kalau masih mengeluh. Intinya kalau dia cinta dia nggak akan mengeluh.
Kalau cinta sejati itu pernah ada yang mengatakan bahwasanya tidak peduli kamu cinta ataupun tidak, yang penting aku cinta kamu. Waduh, gitu katanya kan. Itu urusan kamu, urusanku cuma mencintaimu. Itu benar-benar cinta sejati itu. Jadi mau diterima ataupun tidak, mau ditolak, mau dihiraukan, mau dicuekin segala macam, tetap dia akan melakukannya. Makanya selain niat juga kita harus punya afirmasi yang positif, yaitu kita tekankan bahwa diri kita bahwasanya ilmu nahwu itu mudah dan kita mampu, kita bisa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga adalah cinta tadi, karena sekali lagi ya, kalau dengan cinta itu semuanya akan teratasi. Walaupun kita berbeda, beda orang, beda adatnya, beda segalanya lah. Tapi kalau dengan cinta itu nggak ada itu semua. Maksudnya udah hilang, maksudnya teratasi gitu. Makanya harus kita tanamkan cinta dalam diri kita biar kita itu semangat belajar. Nggak ada kata ya Allah sumpah dikit cek wakai gitu. Mungkin kalau nggak tahu bahasa Jawa, mohon maaf. Jadi ya Allah itu banyak sekali ya astagfirullahaladzim segala macam. Ya mungkin karena dia memang nggak cinta. Sekarang gini dah, matematika kalau saya itu rada memang dasarnya memang kenapa saya nggak bisa matematika. Ya dasarnya memang nggak suka sama matematika. Jadi kalau orang nggak suka itu kata orang Jawa tembelek, tahu tembelek nggak? Kotoran jadi coklat, coklat jadi kotoran. Itu. Kalau orang suka itu kotoran jadi coklat, kalau orang nggak suka coklat jadi kotoran. Walau apapun kondisinya udah kalau orang nggak suka itu nggak perlu dijelaskan ya udah. Intinya nggak suka, pasti ada aja yang dia lihat yang nggak suka. Yang orang nggak suka itu pasti ada aja alasannya. Jadi kita tanamkan bahwasanya kita bisa, mampu, senang, dan kita cinta, suka sama pelajaran keagamaan ini, yang mana dengan pelajaran ini kita bisa mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian 4, mengenal dan paham pembagian kalimat. Kita masuk pada tips yang lebih praktis. Salah satu keunikan bahasa Arab adalah bahasa Arab hanya ada 3 bentuk kategori kalimat, yaitu kalimat isim, fi'il, dan huruf. Jadi, seseorang pembelajar ilmu nahwu harus benar-benar bisa membedakan ketiga kategori kalimat ini. Jika sudah bisa membedakan, maka dia akan sangat mudah memahami materi-materi ilmu nahwu selanjutnya. Nah, intinya 3 poin itu, isim, fi'il, huruf. Kalau boleh tahu, ada yang tahu nggak isim itu apa? Monggo. Ada yang mau jawab? Kata benda, Ustaz. Isim kata benda. Kemudian fi'il selain Ahi Aziz. Ada yang tahu fi'il? Waalaikum. Oke, jadi itu kata ya kata huruf dia jadi fi'il itu kata kerja. Kalau isim itu kata benda, diingat nggih? Ini diingat biar tahu nanti bedanya. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya fi'il itu verb. Ada verb 1, verb 2, verb 3 nanti akan kita pelajari fi'il, ada fi'il madhi, fi'il mudhari. Kemudian kalau isim itu kata benda atau noun. Kata benda itu contohnya ya. Hizanah, lemari, kan kata benda tuh. Kemudian jawal, handphone.
masjid, rumah, madrasah, sekolah, idaroh, kantor. Nah, itu semuanya adalah, ayo semuanya itu apa? Yang saya sebut barusan. Assalamualaikum. Kalimat. Mindodah, meja, masjid, madrasah. Itu apa semuanya, ayo? Kalimat isim. Kalimah isim. Oke. Jadi itu semua adalah kata benda. Ingat, pokoknya isim itu kata benda. Ingat nggih, isim kata benda. Kemudian kalau fiil itu kata kerja. Kata kerja itu contohnya irtasala yartasilu, mandi. Nah, mandi itu kan kata kerja. Kita mandi itu kan kata kerja kan? Kita melakukan pekerjaan kan? Pekerjaan apa? Mandi itu kan? Jadi fiil itu kata kerja. Contohnya tadi irtasala yartasilu, nasoro yang suruh menolong. Kemudian wajada yajidu, menemukan. Menemukan itu kan kata kerja. Pekerjaan menemukan gitu kan. Kalau isim itu kata benda, ingat nggih? Biar bisa membedakan. Nah, kalau huruf itu kalimat yang dia memiliki arti tapi tidak sempurna kalau dia sendirian. Dia itu harus dibarengin dengan kata sambung, maksudnya harus ada pelengkapnya. Kalau huruf. Jadi huruf itu contohnya nanti akan kita jelaskan beberapa kalimat huruf. Ada in, lam, hal, huruf istifham, huruf jar, huruf nasab gitu-gitu ya. Nanti akan masuk di bab selanjutnya. Yang penting sekarang ini kita bedakan dulu mana isim, fiil, dan huruf. Perbedaan tiga ini, ya ikhwani, apa yang belum dipaham? Monggo, enggak apa-apa. Isali. Malah ditafham. Malah dilatafham. Apa yang tidak dipaham? Monggo. Perbedaan antara Apa belum ada pertanyaan. Tadi yang belum paham tadi yang mana? Halo. Ya udah. Oke, sekarang hafal marfu'atul asma, mansubatul asma, mahfudatul asma. Jadi nanti seperti itu. Memang namanya juga qawaid ya, kita harus menghafal beberapa. Suaranya hilang. Belajar bahasa itu ya harus, yang pasti yang terakhir adalah harus fokus. Harus fokus. Oke, sekarang sebentar. Sekarang kita masuk di pertama. Nah, kita belajar dulu ya. Itu belum ta'lim, wa tadakkur, wa tadkir, an-naf'a wal intifa'a wal ifada wal istifada wal hasu ala masuki kita sunnah rasul doa ibadah hal khair jadi kita belajar dan mengajar, mempelajari dan mengingat, bermanfaat dan mendapatkan manfaat, memberikan faedah dan mendapatkan faedah, agar desa berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, juga mengajak kepada kebaikan,
mengharap hanya pada ridhonya Allah, dekat dengan serta mengharap darinya, ya, ini Mas Jawa. Ini oleh Habibullah bin Alwi Al-Haddad. Niat ketika kita mencari niat mengajar itu tadi bisa nanti niat dalam ya itu saya bacakan, nanti kita harus perbaiki niat kita biar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke, setelah tentang ilmu nahwu, nah kita matan jumlah merupakan dasar gitu ya, dasar buat kemudian kok keluar? Ya udah kita mulai lagi. Ini rada molor enggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa. Baik, langsung saja kita masuk di matan pertama. Ini penjelasan tentang bab kalam. Al-kalam walaftun murakkab wal mufid bil wad'i. Jadi kalam itu adalah lafaz yang tersusun, berfaedah dan berbahasa Arab. Jadi kalam itu lafaz yang tersusun, berfaedah dan berbahasa Arab. Gini. Kita ngomong itu kan, hei kamu mau kemana? Itu kan tersusun. Tadi itu kan bahasa Indonesia ya, kita baca. Ila aina tadhab gitu. Nah, kamu mau pergi kemana? Ila aina tadhab. Itu kan lafaz yang tersusun dari ila, aina, tadhab. Itu kan tersusun dan berfaedah. Maksudnya berfaedah itu dia mengandung arti yang jelas. Ila aina tadhab, kamu mau pergi kemana gitu kan. Jelas kan artinya, berfaedah. Kemudian berbahasa Arab itu. Dan Bilwad ini pernah saya baca di kitab Jurumiyah, punya adik saya, dia juga sekolah dengan saya, itu Wad ini maksudnya disengaja gitu ya. Kalau alam bisawab, tidak. Jadi kalau itu kalimat yang tersusun berfaedah dan berbahasa Arab. Ingat nggih? Ila aina tadhab. Jadi lafaz yang tersusun itu dia berfaedah atau berfungsi, maknanya jelas dan dalam bentuk bahasa Arab. Kemudian syarat kalam ada 4. Yang pertama adalah lafaz. Lafaz itu nanti akan dijelaskan murakkab, mufid dan wadhu. Lafaz adalah suara yang tersusun dari bagian huruf hijaiyah. Contoh kata di sini kita iya dal, kan? Jadi tersusun dari beberapa huruf hijaiyah menjadilah suatu suara, itu lafaz. Kemudian keterangannya isyarat, tulisan, suara, lonceng atau bel tidak dinamakan lafaz. Karena itu keterangan yang ada di kitab ini. Intinya tulisan, suara, lonceng atau bel itu tidak dinamakan lafaz ya. Kemudian murakkab adalah ungkapan yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Murakkab matarakkaba min kalimat aksa. Jadi dari 2 huruf ataupun lebih. Nah, mama nih di sini koma zaidun berdiri. 2 huruf atau lebih. Jadi murakkab itu tersusun, namanya juga tersusun kan nggak bisa 1. Memang 1 itu tersusun kan nggak. Jadi harus 2 atau lebih.
Koma Zaidun, Zaidun telah berdiri. Bakrun qa'idun, Bakar duduk. Contohnya murokab itu tersusun dari dua atau lebih. Lafaz adalah yang susun dari sebagian hijaiyah. Mufid ini ma'afada faidah yahsunu sukutan mutakallim sami alaihadi. Mufid adalah kalimat yang memberi faedah sehingga diamnya pembicara atau mutakallim dan yang mendengar atau sami ini dipandang baik. Maksudnya berfaedah itu bisa dimengerti lah intinya gitu ya. Dimengerti. Jelas gitu. Koma Zaidun, Zaid telah berdiri. Contohnya, Nasaro Amrun, Umar telah menolong. Nah, dari situ, oh, paham dari situ. Maksudnya, bukan hanya ilah, jadi doang pemain ilah. Tersebut punya arti. Nah, ilah kan ke ya. Ilah ke, tahu-tahu ilah. Maksudnya apa gitu kan? Kalau temennya ada pemain nih, saya melihat Ahi Abdul, dia mau pergi lah, tapi anak gini, ilah. Tahu-tahu bilang ilah, pasti Ahi Abdul pusing dan bingung. Karena maksudnya apa? Tahu-tahu ilah. Kalau saya perlengkap, saya susun ilah aina tadhab, itu kan jelas punya arti berfaedah gitu. Bisa dipahami sama benar. Paham dari sini? Oke, kita lanjut. Sekarang wow. Ja'lul lafzi dalilan ala makna bil qasdi wal lughatil arabiyyah. Jadi menjadikan lafaz dengan Arab itu disengaja berarti karena kita belajarnya bahasa Arab ya. Jadi wad'i itu tadi disengaja dan berbahasa Arabnya lalu atas adalah boleh dijawab? Gimana Ustaz? Suaranya tadi kurang. Oke. Kalam itu sunat apa? Kalam tersusun atas apa hal? 4 Ustaz. 4. Ini siapa yang jawab ini? Ahi Abdul. Ayo yang lain juga ikut jawab ya. Harus on cam semua ini. Ini gimana cara ngeliat wajah ya? Oh, suaranya putus-putus. Gimana sekarang nggak putus-putus? Apa Ustaz? Kadang putus, kadang enggak gitu Ustaz. Oh gitu ya. Nah, Ya, asif. Mohon maaf, oke. Coba saya ganti tempat nih. Jadi kalau di rumah itu sebetulnya tiap asar ada ini. Halo? Jelas? Oke, sekarang saya tanya. Kalam tadi tersusun atas 4 hal. Apa saja? Boleh dijawab selain Ahi Abdul. Kalam itu ucapan, artinya kalam itu ucapan omongan. Ayo, boleh dijawab, Ufti Amrin? Oh, Ufti Arim. Asif. Ufti Arim. Waduh, gimana ini?
Oke, coba. Ini Akhi Muhammad Zulfi. Ya, siap Ustaz. Akhi, Akhi Aswan. Monggo boleh dijawab. Kalam, Kalam tadi tersusun atas 4 hal. oke. Apa saja? Itu boleh dilihat yang di Kalam slide. terbagi atas 4 hal, yaitu ada al-lafdun, al-murakkabu, al-mufidu, sama yang terakhir bil wat'i. Jadi kalau lafaz itu menjelaskan tentang suatu nama atau suatu perkataan atau kayak bahasa Indonesianya itu kata, yang penting bukan berarti kayak suara bunyi-bunyian. Dengan murakab itu bermakna tersusun, kalau mufidu itu bermakna berfaedah, atau yang maksudnya berfaedah yaitu lafaz yang terucapkan itu dapat dipahami dengan jelas. Dan yang terakhir yaitu wat'i, maksudnya itu dalam berbahasa Arab atau disengaja, pengucapannya disengaja dengan berbahasa Arab. Jadi saya kasih sedikit bahwasanya kalam tuh bukan dibagi ya. Kalam dibagi menjadi 4 bukan. Maksudnya kalam tuh tersusun atas 4 hal. Gitu ya, yang tersusun atas 4 hal yaitu lafaz, murakab, mufid dan wat'i. Kemudian Ukhti Arin, boleh apa itu lafaz ya Ukhti Arin? Benar. Apa? Baik Ustaz, benar. Lafaz itu suara yang tersusun dari sebagian huruf hijaiyah, seperti contohnya itu nama seseorang atau nama benda, seperti itu. Iya. Lafaz itu suara yang tersusun atas huruf hijaiyah. Kemudian kalau murakab? Kalau murakab itu ungkapan yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih ya mungkin. Terus seperti perkataan koma zaitun. Zait itu berdiri gitu. Ya. Tersusun atas 2 atau lebih ya, murakab. Kemudian, nah selanjutnya ini yang belum. Bapak Rizky monggo dijawab apa itu mufid dan wadhu atau wadhu. Ya, suara mungkin itu jelas. Kalau mufidun itu kan artinya memberi faedah, artinya bahwa lafaz yang tersusun itu tidak pernah dipahami, karena mungkin ada suatu kalam atau kalimat tapi tidak ada arti yang bisa dipahami atau arti itu tidak makna. Mungkin mufidun seperti itu. Kalau yang terakhir, kemudian kalau wad'u belum begitu jelas Ustaz. Oke, jadi wad'u adalah lafaz yang menunjukkan arti dengan disengaja dan berbahasa Arab. Intinya itu wad'u itu disengaja bahasa Arab. Wad'u, udah ya. Wad'u itu disengaja dan bahasa Arab. Oh ya. Ila aina tadhab, kamu mau pergi kemana? Itu kan disengaja karena dia mau tanya. Nah, ila aina tadhab itu disebut kalam. Kenapa? Karena dia tersusun atas lafaz, murakab, mufid dan wad'u. Lafaz ya, lafaz itu suara yang ada huruf hijaiyahnya gitu ya. Suara yang tersusun huruf hijaiyah. Kemudian murakab. Jadi ila aina tadhab itu kan lebih dari beberapa lafaz sudah. Ila aina tadhab lebih dari 2. Murakab itu lebih dari 2 ataupun 3 ke atas. Ya. Ya. Kemudian mufid itu yang berfaedah, maksudnya dia memiliki arti yang bisa dipahami oleh kedua orang ini. Gitu. Kemudian kalau wad'u disengaja dan berbahasa Arab, karena kita mau belajar bahasa Arab kan. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada ketentangan.
Ungkapan orang mabuk, suara buruk, bahasa selain bahasa Arab tidak dinamakan objek. Orang tidak sengaja ya. Dalam artian itu alam bawah sadar. Intinya dia maka tidak disebut dengan waldo. Ya, tidak disengaja. Ingat, pokok yang dikatakan kalam itu 4 tadi, lafaz, murokab, mufid, dan waldo. Ingat 4 ini ya, itu disebut kalam. Oke, sekarang kita masuk ke kalam atau kalimat, itu terbagi menjadi 3. Nah, baru ini. Kalam itu dibagi menjadi 3, yaitu ada isim, fi'il, dan huruf. Fi'il, isim, dan huruf. Isim tadi udah ada beberapa yang sudah paham, alhamdulillah. Isim adalah kalimat yang menentukan arti dan tidak disertai masa atau zaman. Intinya kata benda saja ya. Mudahnya kata benda. Di sini contohnya adalah seperti kata benda atau kata sifat. Oke. Oh ya, kata benda, kata sifat. Dermawan itu kan kata sifat. Bakhil itu kan kata sifat. Maka dia disebut isim. Madrasah itu kata benda. Ingat, intinya isim itu kata sifat dan kata benda. Kemudian tanda-tanda kalimat isim ada 4. Yang pertama adalah khofat atau jer. Khofat atau jer itu tanda secara garis besarnya ya. Gambarannya itu adalah kasroh. Tanda kasroh terakhir. Ingat, ini cuman kita mengetahui harokat akhir dari suatu kalimat. Itu saja. Fokusnya itu kita. Khofat atau jer itu tandanya yaitu kebanyakan ya ini secara gamblangnya itu adalah kasroh. Kemudian tanwin. Kalau nggak gitu tanwin. Tanwin itu ada fathaten, kasroten, dan domaten. Madrasatun. Nah, kenapa dia khofat jer? Karena dia kemasukan min. Minal madrasatin. Nanti akan kita pelajari lagi. Kemudian masuk alif lam. Jadi ini ma'rifat, al-madrasatu. Kemudian masuk ma'rifat itu adalah khusus ya. Ma'rifat itu khusus. Kalau ada alif lam tidak boleh tanwin. Itu sudah rumus dari Arab. Kalau ada alif lam tidak boleh tanwin. Kalau madrasatun itu nakiroh. Nakiroh itu umum. Maksudnya umum itu banyak. Tidak khusus. Jadi kalau al-madrasah berarti sudah ada yang dituju madrasah ini. Sudah ada yang dimaksud gitu ya. Lama nih. Madrasah Pak Arif di mana madrasahnya? Halo. Pak Rifki, Afwan. Pak Rifki madrasahnya di mana? Maksudnya ngajar di madrasah mana? Datang. Boleh diulang, Pak? SMP Batang. SMP Batang. Iya. Oke, berarti Batang itu nama kota. Kabupaten. Jadi madrasah berarti Iya. Almat itu udah ditunjuk, udah dimaksudkan ya. Kalau madrasah itu banyak umum intinya gitu ya. Terus masuk huruf khafat atau huruf qasam. Huruf qasam itu sumpah ya. Wallah fil masjid. Nah, ini artinya ada min baiti. Ini huruf khafat, min itu huruf khafat. Khafat itu sama dengan jer ya. Jadi jangan terkecoh. Khafat itu muradifnya jer lah gitu. Jadi khafat itu nama lain jer. Jer tandanya jer itu adalah dengan kasroh.
Awalnya kan baitu, kan mim, jadi minal bait. Jadi yang berubah itu cuma harokat akhir. Ingat nih, yang berubah cuma harokat akhir. Dan khofat atau jar ini, dia kalau dalam bahasa Indonesianya itu keterangan. Khofat atau jar ini dalam bahasa Indonesianya keterangan. Tanda jar. Ini kan di situ madrasah ke sekolah atau pasar maktabah bila ini adalah kita keluar masuk. Oke, kita percepat saja. Jadi sama tafsir oleh ulama Basro. Intinya kalau kita lanjut min kalimat mohon maaf ini terkendala. Oke, kita masuk di huruf 4 tadi apa aja itu 4 bagian kalau akan saya tanya besok loh ya. Nah ini 9 kosamnya ini ada 3. Untuk huruf khofatnya sendiri min ila kemudian ba kaf lam. Jadi kalau mitinya dari ilanya juga dari anisub. Nanti pas sometimes itu berarti tentang ya. Tapi yang kita fokuskan di sini kita tidak perlu cari tahu tentang itu. Kita baca tentang ala dalam itu seperti atau milik. Kemudian
berganti. Yang harus dapat 5.000 panggil. Huruf lah ta akan menjadi kasrah harokat akhirnya. Udah jelas? Ya, jelaskan sambil nyari-nyari. Iya, enggak apa-apa, enggak apa. Memang harus diberitahu biar nanti tidak ada miskom. Intinya, kalau ada isim yang kamu masukkan huruf jar atau waw atau kosam ini, huruf kosam dia akan menjadi kasroh harokat akhirnya. Ingat ya. Kemudian di sini fi'il adalah kalimat yang menunjukkan arti waktu. Tadi kita sudah belajar isim itu alat, fi'il itu kerja pasti berhubungan dengan waktu. Fi'il mudhari, ada itu fi'il madi itu fi'il yang telah lampau yang sudah kita kerjakan. Contohnya irtasala, ya irtasilu. Irtasala dia sedang mandi. Nah, kalau fi'il mudhari itu akan atau sedang terjadi. Itu fi'il mudhari. Kalau di sini contohnya itu masuk huruf di merpati itu penekanan masuk ini kalau Sinta Swift ini dia jaraknya jauh, jadi bukan nanti akannya itu bukan akan bentar lagi, tapi akannya masih jauh. Sasaufa itu artinya akan ya, akan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dimasuki taknis.
Alhamdulillah sudah nyampe di huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sekarang huruf. Huruf adalah kalimat yang menunjukkan arti selain isim dan fiil. Di sini dijelaskan seperti itu. Kalimat huruf tidak ada isim dan tidak ada tanda fiil. Intinya ada tanda selainnya isim, hanya huruf dah aja. Tidak ada tanda, tidak ada tanda fiil. Dan huruf dia, tapi kalau dia hilang kan tidak ada arti, maksudnya tahu-tahu ke hey, ya Abdul ke hilang ada nah sim dan hal ingat huruf itu. Oke, alhamdulillah. Ini yang keluar hanya saya saja, gimana ya? Oh, berarti ini yang keluar saya sendiri. Allah ya Rahman. Tadi terakhir yang agak jelas. Memang di sini isim aja Ustaz. Fiil sama hurufnya nggak kedengeran. Serius. Tapi gimana yang lain gimana? Atau di speaker yang lain denger enggak? Sama Ustadz, suaranya agak putus nyambung seperti itu. Oh, oke. Memang di sini tadi itu hujan gerimis, dari pagi itu mendung. Dan sekarang ini masih mendung. Ini barisan hujan. Mungkin gara-gara ya sinyal. Jadi ya orang sudah nih. Nah, Ustaz. Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum as'ilah. Nah, Ustaz. Apa Ustaz mungkin menyampaikan tadi dari pembahasan isim, Masya Allah sangat mudah paham. Cuman dari fiil sampai ke hurufnya nggak paham, maksudnya kurang jelas Ustaz. Jadi kurang paham apa yang disampaikan juga. Saukar yang untuk itu kata kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Kerja. Kalau isim kata benda atau kata sifat. Kalau huruf itu selain isim dan selain fiil, dia itu Nggak ada suaranya. Allah ya Rahman, astagfirullahaladzim. Hilang. Astagfirullahaladzim. Ini kalau isim sudah paham, cuma adalah ingat ya, kerja. Kalau dalam bahasa Inggris itu verb kerja, dalam bahasa Arab itu ada dua, yaitu kata kerja lampau, sedang, dan yaitu fi'il madhi dan mudhari'. Fi'il madhi itu adalah fi'il atau kata kerja lampau. Ini lampau. Itu fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari' itu kata kerja yang sedang, dan jadi dalam ini satu dan dua fi'il mudhari' ya. Kemudian fi'il adalah kalimat yang menunjukkan arti dan memiliki waktu.
atau fi'il disebut juga dengan kata kerja. Nah, jadi cara mudahnya fi'il itu kata kerja dah. Pasti dia karena namanya juga kata kerja berhubungan dengan waktu. Jadi kemarin, sekarang, apa besok gitu ya. Ingat kata kerja itu yang berhubungan dengan waktu. Fi'il itu kata kerja. Nah kemudian tanda kalimat fi'il ada 4. Yaitu ada masuknya huruf qad. Qad ini kalau masuk di fi'il madi, dia berarti penekanan, benar-benar. Qad qoma, dia benar-benar berdiri, dia sungguh telah berdiri gitu. Qoma yakumu, qoma itu fi'il madi, yakumu fi'il mudhari'. Kalau qad masuk fi'il madi itu berarti benar-benar atau sungguh. Ya. Kemudian kalau qad masuk fi'il mudhari' dia berarti kadang-kadang. Qad yakumu kadang-kadang berdiri gitu. Berarti kadang-kadang. Paham ya? Kemudian sin saufa, kita gabung aja. Sin taswif dan saufa taswif, sin tanfis dan saufa taswif. Harus hafal nih. Sin tanfis dan saufa taswif. Sin tas Astagfirullahaladzim. Sin tanfis memang rada hampir-hampir sama. Sin tanfis ini artinya dekat, sama-sama artinya akan ya. Saufa itu artinya akan. Kalau akan saakum, saya akan berdiri. Saakum, saya itu berarti dekat. Kalau artinya itu jadinya saufa ini di fi'il mudhari'. Bisa masuk di madi dan bisa masuk di fi'il mudhari'. Kemudian ini bisa dimasuki tak nisakinah. Tak nisakinah ini tak perempuan, tanda bahwa dia itu perempuan. Dorong, dia perempuan telah memukul ya. Ini dia untuk perempuan. Nanti akan saya jelaskan lagi mengenai tak taknis ketika belajar. Nanti ada namanya itu sorof tasrif lughawi, kayak doroba gitu. Itu kan dia perempuan sukun. Nah, ini tanda bahwasanya tanda perempuan. Oke, sekarang kita masuk dari Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Paham? Il? Untuk sudah paham? Untuk fi'il sudah paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut sekarang huruf. Huruf wa kalimah dalat alal makna fi ghairiha. Jadi huruf adalah kalimat yang menunjukkan arti selain isim dan fi'il. Tanda huruf tidak ada tanda isim, tidak ada tanda isim, dan tidak ada tanda fi'il. Itu berarti pokoknya kalau tidak ada tanda isim dan tidak ada tanda fi'il, berarti dia huruf. Dan huruf itu mabni. Mabni itu tidak berubah-ubah. Contohnya apa Ustaz? Ini huruf hafat min, ila, an, ala, kemudian fi, ruba, intinya mabni itu dia nggak akan berubah-ubah. Yang mabni dan diri yang dia dan paham. Waalaikumsalam.
Belum, Ustaz. Ada yang mau tanya? Monggo, silakan. Sebelum kita akhiri. Oke, tugasnya harus hafal dan harus dipahami. Yang paling penting itu dipahami. Hafal dan paham itu dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Karena kalau paham itu insya Allah hafal. Kalau hafal itu kadang pun dia masih belum paham. Gitu kan. Tapi setidaknya dia hafal itu insya Allah dimudahkan. Yang penting dua hal itu harus benar-benar dipegang teguh. Oke, sekarang kita praktek dulu ya. Tadi ada beberapa yang mungkin sebelum. Oke, kita masuk di faslun. Faslun, ada yang tahu dia huruf apa fiil, apa isim? Dari Ukhti dulu. Ukhti Arim, Ukhti Arim. Ukhti Arim. Ya Ustadz. Ayo faslun ini dia isim Isim. Halo. Bagaimana Ustadz? Suaranya putus-putus Ustadz. Oke, jadi faslun dia adalah isim, betul. Faslun dia isim, kemudian tanda isimnya adalah kemarin. Ini. Bentar. Iya, tanwin itu kan ada 3, ada fathaten, kasroten, domaten. Fathaten itu yang tanwin fathah, kalau kasroten itu yang kasroh tanwin, kalau domaten itu doma tanwin. Jadi disingkat domaten gitu, biar lebih mudah. Ini ada domanya ini. Tuh. Ya. Dah. Tuh. Faslun ini. Oke, sekarang kita lanjut. Lanjut ke Abdul ini apa? Huruf Ustaz. Ya, huruf apa tadi? Huruf cer. Huruf cer, betul. Cer dan hafat itu muradif ya. Muradif itu persamaan. Jadi kalau hafat itu ulama Kufah nyebutnya hafat. Kalau cer itu ulama Busroh. Ulama Basroh. Nah, arkani. Ayo, ini apa tadi? Pak Safri. Pak Rifki. Mohon maaf Pak.
Lupa nama. Pak Rifki, monggo Arkani. Ya, Arkani dia apa? Fi'il, isim, apa huruf? isim. Isim, betul. Tanda isimnya apa, Pak? Dimasuki huruf jar. Kemasukan huruf jar fi. Betul. Jadi awalnya markun sendirian. Kemudian fi maka bisa. Oh, bapak. Harusnya kan arkannya karena kemasukan fi jadi kasro. Awalnya kan domaten, domah. Kita hapus. Nah, arkanil imani. Monggo Azfan. Siap, Ustaz. Iman apa huruf? Al-imani nggih. Al-imani termasuk isim karena ada alif Iya. lam. Itu kata terakhir karena cairan atau oke ini sinten tandanya tempat isim selama itu mas. Oke, khalas tamam. Oh, ini siapa ini? Ini Ahi, siapa yang belum kenalan tadi? Ahi JI ya? Ahi JI ini yang mana ya? Ahi JI, mana suaranya ini Ahi JI? Ahi JI? Oke, mungkin memang enggak ada orangnya kali ya. Ya udah, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Halakum as'ilah qabla nahtatim hadhihi dirasah. Cukup, Ustaz. Oke, alhamdulillah. La yakfi hada minni idza wajatum khata'an min kalami dalik minni wa idza wajatum sawaban. Jadi mohon maaf do ini sampai setengah jam ini. Insya Allah akan saya konti mulai dan selesai di Mana Pak yang ngajar? kas jamnya ya. Mohon maaf. Jelas apa iki?
Mari. Nah, dapat Ini aku singkelin. tuntut ah. Ngerti kentut. Tutmu. Siapa Ustaz? Zulfi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Syukran Ustaz. Ma'asyukri. Syukurillah. Bapak Rizky semangat Pak. Halo si Ahi Aziz. Ahlan Ustaz. Mohon bimbingannya Ustaz. Semangat kita Ustaz ya. Kan Ustaz. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.